warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Hadir semua, Bu. Untuk mengawali pembelajaran kita, coba Suryadi pimpin doanya ya nak. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Dengan mengamati video pembelajaran, serta didik mampu menjelaskan ketampakan alam dan ketampakan buatan dengan benar. Skenario pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, serta didik menyimak video pembelajaran tema 5 subtema 2 pembelajaran 4 yang telah Ibu buat ya, yang sudah Ibu unggah YouTube dan sudah Ibu kirim linknya ke WA kalian. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang sistem irigasi subak, manfaatkan ketampakan alam yang ada di daerah sekitar mereka. Lembar pelaporan pengamatan. Nama kelompok 1. Nama kegiatan mengamati ketampakan alam dan buatan di Sungai Liat. Tempat Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dan berdasarkan hasil pengamatan kami, di Sungai Liat terdapat ketampakan alam dan ketampakan buatan. Contoh ketampakan alam yang ada di Sungai Liat adalah Pantai Tongaci, Pantai Barai, Pantai Tanjung Pesona, Pantai Matras, dan Pantai Rambak. Sedangkan ketampakan buatan yang ada di Sungai Liat adalah Padepokan Puri Tri Agung, Konservasi Penyu Tukik, Wihara Dewi Kuang Yin, dan Masjid Agung. Itu Bu laporan kami Bu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Di mana lokasi puncak berada? Pertanyaan pertama. Yang kedua, kapan perkebunan kawasan puncak dibangun? Yang ketiga, apa saja perkebunan yang bisa ditemui di kawasan puncak? Ya, jawaban nomor 1, kawasan puncak termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Bu, pada paragraf 1. Wah, hebat. Ya, terus? Kemudian yang kedua, perkebunan kawasan puncak dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, Bu, pada paragraf kedua. Ya, terus ketiga, perkebunan teh, perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur-mayur, Bu, pada paragraf ketiga, Bu. keren. Semangat ya. Nah, jadi anak-anak membuat pertanyaan itu kalau berdasarkan teks berarti pertanyaan itu jawabannya harus ada di dalam teks ya. Jangan yang tidak ada di dalam teks. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Iya, semangat, suaranya harus semangat. Sudah, ini kan tugasnya adalah presentasi. Ayo, kelompok mana yang mau? Silahkan. Kelompok kami saja, Bu. Iya, kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Menurut kelompok kami, yang pertama, pengelolaan sumber daya alam menjadi maksimal karena dikelola bersama-sama. Yang kedua, tidak terjadi kelangkaan sumber daya alam di suatu daerah karena sumber daya alam tersebar secara merata. Dan yang ketiga, kemakmuran masyarakat meningkat. Terus, hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Menurut kelompok kami, pengelolaan sumber daya alam yang kurang maksimal, sumber daya alam tidak tersebar secara merata, dan kemakmuran masyarakat suatu daerah menurun. Berikan contoh menggunakan dua daerah yang mempunyai ketampakan dan sumber daya alam yang berbeda.
Menurut kelompok kami, misalnya Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota industri yang diantaranya menjadi tempat produksi. Ada nggak tanggapan dari kelompok lain? Apakah sama atau berbeda? Sama, Bu. Ya, sudah benar ya yang disampaikan dari kelompok 2. Jadi, nah kemudian kalian pernah lihat kan di TV atau di media massa lainnya? Banyak sekarang terjadi korupsi. Nah, itu adalah contoh yang tidak mengedepankan persatuan dan kesatuan. Sebutkan sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Apa itu anak-anak? Sakila, Bu ya. Ya, coba. Bersikap toleransi terhadap sesama, menjaga kerukunan, tidak membuat ujaran kebencian, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, Bu. Ya, betul. Karena pengaruh letak geografis Indonesia dengan kehidupan masyarakat. Siapa yang mau Saya, coba? Bu. Ya, Saya, Bu. ya, silakan Zulaika. Letak geografis Indonesia membuat Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan hujan, serta mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini sangat membantu para petani untuk menggarap sawahnya. Oke, terima kasih Zulaika. Benar ya anak-anak yang tadi sikap untuk memperkuat tadi, kita tuh harus toleransi terhadap orang lain. Kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian persatuan dan kesatuan itu harus kita jaga. Karena contohnya ya, sekarang ini lihat dengan sosial media banyaknya ujaran-ujaran kebencian. Kira-kira itu bagus nggak anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, kemudian bagaimana pengaruh letak geografis? Tadi benar ya kata Zulaika bahwa di Indonesia ada 2 musim, musim hujan dan panas ya. Jadi ketika musim hujan, petani itu menanam padi. Karena apa? Padi itu membutuhkan banyak air ya anak-anak. Sehingga ketika pas panen, mereka di musim panas. Setelah pembelajaran ini, kalian jangan lupa ya mengisi kuis yang sudah Ibu buat, yang sudah Ibu bagikan. Ada linknya di grup WA. Kemudian kalian isi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Saya, Bu, ditampakkan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya gunung, laut, danau, dan lain-lain. Sedangkan ketampakan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan manusia. Contohnya sawah, bendungan, waduk, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ada, atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Contoh karangan atau tulisan non-fiksi adalah laporan, karya ilmiah, artikel, dan sebagainya. Yang ketiga, pentingnya kerukunan dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap usaha, pengelolaan sumber daya, dan hasil bumi adalah untuk kemakmuran rakyat. Sehingga dalam pengelolaannya dibutuhkan rasa persatuan dan kesatuan agar tercapainya cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba Santi pimpin doa. Ya, Bu. Marilah kawan-kawan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita menundukkan kepala sejenak seraya mengucapkan hamdalah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan jangan lupa mengerjakan kuisnya. Nah, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, jaga kesehatannya terus ya. Dadah.